Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sustia Fitriani SPDMM selaku Kepala SMPN 1 Selatan, Ibu Darwati sebagai CGP angkatan 11 dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk diseminasi konsep inti budaya positif oleh Ibu Darwati CGP angkatan 11. Untuk itu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat penutup. Baik, kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPTJ SMPN 1 Pesawaran. Kepada Ibu Sustia kami persilakan. Terima kasih Bu Menik selaku membawa acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabitun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai yaumil akhir kelak. Pertama-tama saya mengucapkan tetap semangat kepada Ibu Nelawati selaku CGP angkatan 11 Kabupaten Pesawaran yang sekarang sudah memasuki modul yaitu konsep inti budaya positif. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah bersedia hadir untuk memenuhi undangan daripada Ibu Nelawati dalam acara diseminasi budaya positif di satu pendidikan. Nah, diharapkan nanti Ibu Nelawati dapat memaparkan dan membagikan praktik baik maupun materi apa yang akan disampaikan oleh Ibu Nelawati kepada kawan-kawan atau kepada Bapak Ibu guru semua. Kedepannya saya berharap satuan pendidikan kita dapat menerapkan budaya positif sebagai salah satu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bu Nela, tetap semangat, mudah-mudahan lancar sampai akhir daripada PGP ini, pendidikan guru penggerak ini, dan kepada Bapak Ibu guru semua mudah-mudahan bisa termotivasi untuk juga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ke depan. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sustia. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pemaparan materi konsep inti budaya positif. Kepada Ibu Darwati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya saya ucapkan atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya melalui SPD Penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesawaran. Di sini saya akan memaparkan ada 8 lumayan banyak nih materinya. Pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi semua 8 materi ini ada di dalam satu modul namanya budaya positif. Banyak Bapak Ibu, tapi pelan-pelan nanti kita belajar bersama, kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan akan sedikit merubah peserta didik kita dari tingkat yang kurang positif menjadi lebih positif. Selanjutnya tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu sekarang yang
digalakkan oleh pemerintah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan dapat mewujudkan pelajar dengan profil Pancasila. Apa saja sih Bu profil pelajar Pancasila itu? Adalah 6. Pertama, beriman kepada Indonesia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pembelajaran berdiferensiasi ini pertama kita harus menerapkan dia asesmen diagnostik. Ada dua, yaitu kognitif atau non kognitif. Kalau kognitif, misalnya hari ini kita mau memberi pelajaran misalnya tentang matematika segitiga. Tapi nggak usah banyak-banyak, misalnya dari masuk soal tentang segitiga. Oh, anak ini belum mampu, anak ini kemampuannya tengah-tengah, anak yang sebelah ini yang di bawah. Kita kelompokkan di dalam satu kelompok yang sama, tapi tetap mengikuti pembelajaran yang sama. Kemudian ada asesmen ya kognitif yang non kognitif. Non kognitif itu juga ada 3. Pertama, cara daya belajar. Misalnya anak ini sukanya visualisasi gambar, kita memberikan pelajaran segitiga itu tentang gambar atau tentang tumbuhan ya, kembang biakan misalnya pada hewan, gambar-gambar hewan. Kemudian ada yang bentuknya video, saya juga visual audio, dia belajarnya menggunakan tipe suara. Kemudian visual audio kinestetik, gerak. Anak itu suka gerak, jadi kita belajarnya harus dipraktekkan gitu. Jadi tapi 3 semua tidak dipraktekkan dalam kelas karena berdiferensiasi karena berbeda. Karena setiap peserta didik kita ini berbeda-beda Bapak Ibu. Kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita golongkan ke dalam 3 bentuk tadi. Nanti kita tetap melakukan pembelajaran yang sama, tapi dikelompokkan muridnya berdasarkan satu kelompok yang sama. Kita selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu mengatur siswa kita, Bapak Ibu. Siswa kita ada yang bandel, ada yang kurang disiplin. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang ternyata selama ini kita nggak sadar. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang bandelnya seperti apa? Kemudian tapi bersifat tindakan positif yang efektif dan bermanfaat. Kemudian kadang kita memberikan kritik yang membuat rasa bersalah. Kemudian kita bisa juga memaksa. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi saat kita memberi penanganan ke siswa itu ada posisi kontrol yang berbeda-beda. Realitasnya itu semua kita mempunyai kebutuhan stimulus responnya sama, tapi ternyata teori kontrolnya itu kebutuhannya berbeda. Kemudian yang untuk stimulus respon semua orang melihat yang sama, tapi di teori kontrol penerapannya itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Itu adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar lagi. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan dan keyakinan. Kemudian disiplin ini merupakan salah satu
bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik pada imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini punya tujuan kita menciptakan peserta didik yang mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri, itu namanya motivasi intrinsik. Anak kita biasanya ada yang terlambat. Nah, nanti ada posisi kontrolnya Bapak Ibu dalam menangani anak-anak yang terlambat. Atau anak ini broken home, ada juga posisi kontrolnya untuk menangani anak-anak yang broken home. Jadi nanti akan terciptanya disiplin positif, tapi muncul dari kesadaran diri anak itu sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kalau kita paksa hari ini aja bisa, tapi besok pasti tidak bisa lagi. Tapi kalau asli muncul dari diri anak itu sendiri, insya Allah berubah. Nanti ada contohnya penerapannya Bapak Ibu. Lanjut. Diharapkan dari disiplin positif ini Bapak Ibu nanti muncul nilai-nilai kebajikan. Kebajikan apa? Nilai-nilai kebaikan yang disadari oleh murid-murid kita sendiri. Jadi nilai ini disepakati bersama tanpa memandang suku dan agama. Nilai-nilai ini nanti yang kita terapkan dalam kelas Bapak Ibu. Kita berikan namanya keyakinan kelas yang disepakati oleh anak-anak sendiri. Nah, contoh nilai kebajikan yang ada di dalam kelas di sekolah itu profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 ya Bapak Ibu ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeinginan keadilan, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif serta mandiri. Kemudian ada nilai kebajikan yaitu berdasarkan Igo Primary Years Program, yaitu ada nilai toleransi, ada nilai kesabaran, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Kemudian ada nilai kebajikan yang ke arah keterampilan hidup, dapat percaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Misalnya kita menerapkan dalam kelas, mari kita membuat keyakinan kelas. Misalnya Bu dilarang membuang sampah. Nah, ini nilai kebajikannya apa nak ya? Nanti kita buat mereka berpikir apa ya? Dilarang berampun Bu di kelas. Oh, berarti nilai kebajikannya apa? Saling menghargai begitu. Selanjutnya Bu, ini kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Pertama ada yang harus mempunyai kebutuhan dasar kasih dan sayang. Kemudian kebebasan. Lanjut ini. Skip. Jadi peserta didik kita Bapak Ibu mempunyai kebutuhan dasar yang dikelompokkan menjadi 5. Misalnya setiap anak yang kita hadapi di dalam kelas atau sekolah itu mempunyai permasalahan berbeda-beda. Ternyata ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya bertahan hidup. Misalnya setiap pagi ada anak yang lemas,
Kenapa nak? Belum sangat mampu. Berarti kebutuhan bertahan hidupnya yang belum terpenuhi, yaitu makanan, pakaian, ya. Kemudian ada anak yang urak-urakan. Ada ya Bu ya, Pak ya. Kadang ada yang masuk besok enggak, kadang berantem sama temennya. Kita harus melihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Kenapa anak ini seperti ini? Ternyata rasa sayang dan rasa diterima itu yang belum terpenuhi. Kemudian ada penguasaan. Dia suka, kalau bahasanya suka nakal di kelas dengan penguasaan yang bersifat dominan di kelas. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi anak ini? Kemudian kebebasan. Dia yaitu mandiri, memiliki mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kemudian ada lagi kesenangan, yaitu contohnya bermain, humor, antusias, tertawa. Kalau ada anak yang sedih, diam di kelas, berarti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu tentang kesenangan. Jadi setiap masalah anak di sekolah ini kita lihat dari 5 kebutuhan dasar ini mana yang belum terpenuhi sebelum kita memberikan hukuman ke anak-anak. Selanjutnya, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang timbul dalam diri kita, Bapak Ibu, sehingga kita melakukan sesuatu. Contohnya untuk apa sih? Misalnya ada murid yang rajin, ada murid yang tidak rajin. Misalnya saat upacara, anak ini datang jam 7 si A, si B datangnya jam 8. Mereka mempunyai motivasi sendiri. Si A itu untuk menghindari hukuman karena dia takut dihukum. Itu karena muncul dari dalam dirinya sendiri yang namanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, contohnya siswa yang rajin kita berikan predikat. Tapi kalau tidak kita berikan predikat atau imbalan, dia tidak akan rajin. Kemudian ada yang untuk menjadi mereka inginkan sendiri, memang dalam dasar hatinya memang mereka ingin seperti itu. Upacara sangat paksa datangnya jam 7, jadi saya harus datang jam 7 biar nggak terlambat. Nah itu motivasi intrinsik. Oh saya datangnya kalau nggak jam 7 dihukum oleh kepala sekolah, itu berarti motivasi ekstrinsik, takut dihukum. Misalnya dalam 1 bulan ini rajin datang, tidak ada apa diberikan penghargaan, itu juga motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini perlu Bapak Ibu, tapi tidak sepenuhnya baik. Karena kalau tidak ada yang menghukum atau memberikan imbalan, anak ini tidak mempunyai motivasi lagi. Jadi yang baik kita lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu, kita menumbuhkan motivasi intrinsiknya sehingga mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa paksaan orang lain. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ada namanya restitusi. Selama ini kita sudah melakukan ini Bapak Ibu, cuma kita tidak tahu mana yang kita lakukan, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau hukuman itu memberatkan siswa, misalnya 10 hari, itu tidak memberikan efek jerah Bapak Ibu, tapi akan membuat anak itu malah akan mengulanginya lagi. Kemudian kita berikan hukuman secara psikis, kita berikan kata-kata yang kasar, dasar bodoh, dasar ini, anak itu juga tidak akan memiliki efek jerah. Besok dia akan sakit hati dan dia akan mempunyai sifat penurut. Nah, jika konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Jika kamu datang terlambat, konsekuensinya kamu harus menyapu teras, itu konsekuensi. Jika kamu datang terlambat, kamu harus berlari 10 kali lapangan, itu namanya hukuman. Jadi kalau hukuman itu bersifatnya menyakiti peserta didik, efeknya akan menimbulkan peserta didik yang mempunyai sifat pendendam dan sakit hati. Kalau konsekuensi, murid ini tetap dibuat tidak nyaman. Waduh, saya kalau terlambat harus menyapu teras. Kemudian ada restitusi, ini yang dianggap lebih tepat Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dari ketiga ini
sebisa mungkin kita menggunakan yang namanya restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, setelah saya mempelajari ilmu di guru penggerak, sangat bagus. Kita nggak sadar sebenarnya yang kita lakukan selama ini hukuman kebanyakan ya. Anak-anak kamu nggak kerjain PR, kamu berdiri dengan memegang telinga, itu hukuman. Besok anak itu pasti tetap tidak mengerjakan PR, bahkan tidak masuk sekolah. Yang mari kita belajar bersama itu tentang restitusi. Kalau restitusi ini nanti ada macam-macam caranya dan akan membuat anak ini sadar sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi, penghukum. Kita selama ini sudah melakukan, mungkin dari 5 ini mungkin sering yang mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau penghukum, misal anak kita nggak ngerjain PR, silakan kamu lari. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Membuat perasaan bersalah, bagaimana kamu kok nggak ngerjain PR, terus bagaimana nilainya? Di hati anak itu akan timbul rasa bersalah. Kadang kita memberikan nasihat, tapi yang akan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, posisi teman ini perlu Bapak Ibu, tapi jangan sering. Karena kalau misalnya dari 4 guru, anak ini levelnya mungkin kurang tertib. 1 guru ini yang bisa diajak jadi teman. Yang 3 ini tegas misalnya. Kok kamu terlambat lagi? Ya udah sana masuk nak. Nanti ibu yang ini ngomong tiket kalau kamu ini. Dia merasa aman karena ada 1 guru yang menjadi serasa temannya. Kemudian pemantau ini misalnya, kenapa kamu terlambat? Kesiangan Bu, bisa jam 5 lagi ya. Nah, bisa Ibu lihat kamu harus lebih pagi lagi ya. Itu sebagai pemantauan. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu yang paling bagus manajer kalau bisa. Dan harus bisa, karena kita harus belajar bersama-sama. Manajer ini kita seperti konseling Bapak Ibu. Kenapa nak kamu terlambat? Saya kesiangan Bu. Kenapa kesiangan? Saya main HP. Jadi bagaimana ya nak yang bagusnya biar kamu gak kesiangan. Nah, kita membuat anak ini mencari solusinya sendiri, bukan kita yang memberi solusi. Jadi mudah-mudahan solusi yang ditemukan dari kesalahannya itu akan memunculkan namanya motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya Bu Uni. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini menyakiti atau tidak Bapak Ibu? Berarti ini kontrolnya mana? Sebagai penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Pasti anak-anak itu akan muncul apa di hatinya? Bersalah. Berarti kita sebagai guru, kita membuat anak ini merasa bersalah. Kalau terlambat tadi ya tidak memakai atribut lengkap format 1 jam, berarti kita sebagai penghukum. Selanjutnya bunyi. Nah, nanti kita pilih ya Bapak Ibu mana yang tepat sebenarnya ya. Nah, ada lagi yang seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong dong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja. Ya sudahlah, tidak apa-apa, kali kamu buat ya, jangan berbuat seperti ini lagi ya. Anak itu akan merasa nyaman ya Bu kalau begini. Nah, ini berarti kita posisinya sebagai teman. Tapi kalau misalnya besok dia terlambat, tapi tidak ada, misalnya saya yang seperti ini, nggak masuk, bingung. Jadi ini sebenarnya perlu tapi tidak boleh sering. Karena kalau yang dianggapnya sebagai teman ini tidak ada, dia tidak akan memunculkan motivasi intrinsiknya lagi. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya, ke koperasi, jangan diulangi lagi. Ini benar, ini yaitu sebagai pemantau. Di upacara minggu depannya lagi, apakah dia sudah menggunakan atribut yang lengkap atau tidak? Nah,
Selanjutnya begini, inilah posisi yang diharapkan dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini posisi manajer. Manajer berarti dia guru ini harus bisa mengatur bagaimana anak ini memunculkan solusinya sendiri dan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya Bu, saya nggak pakai dasi. Bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya besok saya akan memakai dasi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi. Jadi anak sendiri sehingga memunculkan motivasi intrinsik. Selanjutnya begini. Nah, Bapak Ibu, kita main game sebentar ya. Posisi kontrol apa? Kak saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira penghukum merasa bersalah gimana mereka? Merasa bersalah. Ya benar, merasa bersalah. Selanjutnya bunyi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk ke posisi yang mana? Penghukum. Selanjutnya bunyi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer benar sekali Bapak Ibu. Selanjutnya bunyi. Ayolah, bukan dari Bapak itu malu. Ini sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti sebagai tentang hukum apa pemantau? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Berarti sebagai rasa bersalah pemantau. Berarti diharapkan besok dia akan mengerjakan tugas dapat nilai, kan? Rasa bersalah atau pemantau? Pemantau. Jadi guru akan melihat selanjutnya apakah dia mengerjakan tugas. Kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu itu dibuat sesuai pendapat murid kita di dalam kelas, bukan kita. Silakan anak-anak biar kalian belajarnya nyaman di kelas ini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kita buat? Dilarang berantem Bu, dilarang mencontek Bu. Nah, kata dilarang-dilarang ini larinya ke peraturan kelas. Jadi kata dilarang ini nanti kita ganti ke kata yang lebih positif. Misalnya belajar dengan disiplin, menjaga kebersihan. Dilarang membuang sampah, itu kurang positif. Jadi nanti di kelas kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Nah, ini menjadi kalimat positif yang bisa menjadi keyakinan kelas. Jika ada anak kita setelah jajan Bapak Ibu buang sampahnya di bawah di lantai, kita tegur, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, keyakinan kelas itu ditempel di dalam kelas. Oh iya Bu, menjaga kebersihan. Kan keyakinan ini sudah kalian buat sendiri, berarti kalian harus mematuhinya sendiri. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas. Sebenarnya sederhana saja Bapak Ibu. Saat kita masuk ke dalam kelas, sebelum awal pembelajaran dimulai, kita minta anak mengeluarkan satu pendapatnya masing-masing, bukan berkelompok. Jadi satu anak satu pendapat. Kita kelompokkan ke pendapat itu ke yang misalnya dilarang jorok, dilarang buang sampah jajan. Ini berarti jenis satu ya Bapak Ibu ya. Dilarang berisik, dilarang nakal. Kan anak-anak itu bahasanya belum tertata. Jadi dari pendapat-pendapat anak ini nanti kita kelompokkan jadi satu, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif sehingga menjadi keyakinan kelas. Dan disetujui oleh semua warga kelas dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Silakan lanjut ini. Nah ini Bapak
Bapak Ibu segitiga restitusi. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang lebih baik kita lakukan kepada anak yaitu restitusi. Ada langkahnya Bapak Ibu. Pertama, menerapkan menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang kuning ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang merah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang harus kita buat lebih dahulu di dalam kelas. Misalnya si A dan si B berantem di kelas. Sebelumnya sudah ada keyakinan kelas saling menghargai. Misalnya si A ini mengolok-olok temannya yang si B. Si B nangis, ngadu ke kita panggil si A. Mengapa si B? Mengapa kamu menangis? Ini sudah masuk ke tahapan berikutnya, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Si A bu mengolok-olok. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita bertanya dengan si A, apakah membuat teman menangis itu benar? Dia akan menjawab sendiri Bapak Ibu. Oh, salah bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Maka si A yang apa tadi yang mengolok temannya tadi akan saling menghargai. Jadi sebaiknya apa yang kamu lakukan kepada si B? Si A kalau sudah muncul motivasi intrinsiknya di dalam diri, saya akan minta maaf bu dan tidak akan mengolok-oloknya. Nah itu yang diharapkan. Tapi selama ini kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita marah-marah ya, tapi nggak karuan. Apalagi dengan kondisi murid yang super berisik, nakal ya dan yang lain-lainnya dengan tingkah polanya yang berbeda. Lanjut Bapak Ibu. Kemudian, nah ini menstabilkan identitas tadi. Berbuat salah itu wajar, itu awalnya dulu. Jadi kita sama anak ini lagi panas berantem, posisi emosinya sedang tinggi. Di posisi menstabilkan identitas ini kita mulai menurunkan emosinya. Berbuat salah itu wajar. Misalnya si anak tadi salah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas sehingga anak ini mau berbicara. Kadang anak ini kita tanya ada yang diem aja nggak ada yang mau ngomong ya Bu ya. Siapa yang ini nggak bakal ngomong? Siapa yang duluan nggak bakal ngomong? Kalau kita panggil satu-satu, kita lakukan tahapan menstabilkan identitas awal ini, insya Allah anak ini akan terbuka dan mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada di kelas. Selanjutnya ini. Setelah menstabilkan identitas tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, contohnya, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Kata-kata ini adalah contoh dari validasi tindakan yang salah. Tadi si A ini kan akal walau si B. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita ngomong lagi, pasti kalau punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kita sudah memasuki langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang lain-lain masih bisa dibaca Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan teori kontrol bahwa kita dasarnya adalah termotivasi secara intrinsik. Setelah dua langkah tadi Bapak Ibu, mudah-mudahan anak ini bisa sadar sendiri untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya yang dinamakan dengan memunculkan motivasi intrinsik. Contohnya tadi itu apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Saling menghargai guru. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Silakan Bapak Ibu, ini ada contoh percakapannya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kalau volume itu nggak ada ininya ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada siapa yang bisa ya. Oh, nanti kan ada. Nah,
sekianlah pemaparan materi budaya positif oleh saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Nanti kita sama-sama belajar menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nela atas pemaparannya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu guru saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang sama ini. Bismillah memperbaiki saya seperti ini. Jadi kita nggak boleh marah-marah sekarang di waktu mereka. Bolehnya itu apa cuy? Jelasin sama aku. Kita harus menerapkan segitiga resti. Kalau kata saya mah ya semua diterapin aja. Karena kan suasananya beda-beda. Cuma jangan tangan aja udah. Dan mulutnya jangan ngomong yang bodoh ya. Posisi pemukul, ya kan? Kalau kita kesukaan udah berdiri kamu mana lah? Bukan ibu kita kesel ya. Kita kan sering berbuat salah. Hukum lagi, ya Udah kan? ngomong pan itu baru saya panggil sini. Kenapa kamu lagi? Nah, ini baru yang manajer. Tapi kan ada sedikit pakai. Sip. Mereka ada kelas berapa? 1. Nah, ini mantap. Ya kan. Benih ya kan. Inilah seharusnya yang Ngebaik kalau kelas 1 ya. Kalau kamar mandi ditolongin. Cuman aku yang baik hati kemarin itu kata tolongin ke kamar mandi loh. Anak kelas 1. Kesabaran kali ya. Siapa sih yang adanya si Maya itu? Oh, tapi ya. Berapa ini? Udah 7 tahun semua. Aduh, Nah, berarti harus dilihat tadi 5 kebutuhan dasarnya mana yang belum terpenuhi. enggak, kalau itu mah kekenyangan sih kalau kelas. Iya dari rumah dia kayak buat. Ada lagi tempat satu tempat SD-nya enggak ya? Oh, ada. Tiap hari di sini loh. Terus kata gurunya gini, bilangin ya sama bapaknya kalau belum saya belum jangan berakan dulu. Ini tantangan kita Bapak Ibu ya, dalam menerapkan posisi kontrol tadi. Itu banyak sekali. Kayaknya kita ini kok bukan manajer semua. Manajer semua karena apa? Ya. Anak ini nggak mungkin kayak gitu panggil kalau bisik-bisik. Tapi masih ada nggak yang si pembungkus masih ada? Tetap berlaku yang sudah kelewat batas. Tapi pengalaman Bapak Ibu yang mana yang lebih enak? Emang dipanggil manajer itu. Manajer itu. Kalau ada hukum darah, Malah kayak ngeliat. kesel. Bu badannya gede loh. Kalau kita jegat kayak mana? Benar-benar. Kalau dihukum malah nambah muncak. Benar. Berarti posisi penghukum ya tapi tidak boleh diterapkan. Sekarang Apa sih? dia merasa sakit hati ya Ibu ya. Makanya besok dia ulangi lagi kan. Ya aku pamit Muncak. tak iya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Masuk semua hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Kira-kira kesepakatan kita agar pelaksanaan pembelajaran di kelas ini nyaman, aman, kalian senang, kalian tenang, kalian bahagia dalam belajar. Nah, hal ini Ibu serahkan ke kalian. Kalian punya usul apa? Oh Bu, dilarang berisik atau yang lain boleh. Nah, Ibu minta satu orang maju tulis pendapatnya ya.
Misalnya dilarang mencopet dulu, dilarang mengambil barangnya orang lain, gitu ya. Paham? Oke, mulai dari yang depan ya. Ini ya. Nah, yuk. Silakan. Apa namanya, maju? Adil. Ya jangan malu-malu, maju. Misalnya dilarang bersih, kakak dilarang membuang sampah di kelas. Kan banyak ya, biar kelasnya nyaman bagaimana? Yuk, silakan, jangan malu-malu ya. Nah, ini juga tulisannya ya, biar terbaca semuanya ya. Sabuk pantat. Nah, yang lain siapkan pendapatnya. Nah, lanjut, ayo maju sebelahnya. Apa pendapatnya? Yuk. Berapa ya? Biar kelasnya nyaman. Apa ya peraturannya biar nyaman ya? Dilarang mencontek. Ya, boleh. Yuk, sebelahnya. Apa kira-kira pendapatnya, silakan pilih. Yang lain siapkan. Yang Kalau ada gede. yang sama, buatlah yang berbeda. Jangan sama ya. Kalau udah sama, jangan satu suara, satu pendapat. Dilarang merokok. Ya, merokok ini. Ya, lanjut, yuk. Biar kelasnya aman, nyaman, semangat, bagaimana? Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya yuk yang silakan. Berantem boleh ya, biar nggak pada berantem ya. Boleh. Aduh. Selanjutnya, yuk apa lagi usulnya, silakan. Piket aman nggak? Nah, piket bagaimana? Harus bersih. Tidak boleh. Ada boleh lah apa bahasanya. Yuk. Dilarang jorok. Dilarang jorok katanya. Terlambat boleh nggak terlambat? Tidak boleh terlambat. Nah, ya betul. Terlambat. Jadi kelasnya aman, nyaman, belajarnya aman ya, menyenangkan. Dilarang pacaran. Wah, boleh lah. Wah, lanjut. Lanjut, silakan. Larang cabrut. Dilarang bolos. Ayo satu lagi. Apa yang suka bolos? Dilarang cabrut, Bu. Dilarang cabrut. Wah, mau kedek. Kalau pulang-pulang boleh nggak? Apa boleh? Dilarang apa tuh ya? Dilarang terlambat. Oke. Nah ini kira-kira kalian sepakatnya. Berarti kalian harus mana artinya? Ya?
sendiri. Nah, kita rubah dulu dari peraturan dilarang ini menjadi suatu keyakinan kelas. Dilarang berisik. Kira-kira kata-kata apa yang lebih Dilarang bagus toksik. selain kata dilarang? Dilarang kabrut. Berarti menjaga apa? Menjaga Ketertiban. Nah, berarti dilarang berisik kita ganti menjaga ketertiban. Ya. Dilarang mencontek. Jadi coba kita ganti dengan kalimat yang lebih bagus, kalimat positif. Berarti apa kira-kira? Kalau dilarang contek berarti kalau ujian harus apa? tertib. Jujur. Nah, berarti kalau dilarang mencontek kita ganti dengan bahasa yang lebih baik, jujur dalam ulangan ya. Kemudian dilarang merokok. Ada yang merokok? Ada. Asan, Bu. Apa, Bu? Kita Satu ganti kotak ya. habisin. Apa ya? Kemudian nggak usah lah ya dilarang merokok ya. Nggak usah ada yang merokok ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kata-kata apa yang lebih bagus? Menjaga kebersihan lingkungan ya. Kebersihan kelas. Kemudian dilarang berantem. Berarti sesama teman harus apa? Akur. Berarti menjaga apa ya? Menjaga kerusuhan. Apa kira-kira biar nggak berantem harus apa? Menjaga kerusuhan. Menjaga kerukunan. Atau bisa juga kita sesama teman ini apa? Biar nggak berantem saling apa? Saling Menjaga. Saling apa? Saling menghargai teman di kelas ya. Biasanya kalau di kelas suka ribut itu dari awalnya apa? Candaan, ngata-ngatain kan? Nah, biar tertib lagi kita buat keyakinan apa nih? Ya ini tadi saling menghargai teman di kelas, nggak boleh membuli. Kemudian dilarang jorok. Dilarang jorok masuk nggak menjaga kebersihan kelas? Masuk. Kemudian dilarang pacaran. Ada yang pacaran? Ada. Mana? Pacaran tapi nggak konsen belajarnya. Berarti lebih baik apa? Belajar dengan apa? Belajar dengan fokus ya, nggak boleh pacaran ya. Belajar dengan fokus ya. Ada lagi yang usulan yang lebih baik. Kemudian dilarang bolos. Apa? Dilarang bolos. Kata-kata apa yang lebih bagus? Ada yang punya usulan kata-kata apa yang lebih bagus? Belum masuk ya. Berarti kalau datangnya udah lalap waktunya boleh nggak? Nggak boleh. Jadi dilarang bolos kita rubah lebih tepatnya apa? Datang apa? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Kemudian ada lagi dilarang terlambat. Sama nggak kesini? Jadi dilarang bolos, dilarang terlambat masuk ke sini. Nah, inilah keyakinan kelas kalian yang sudah kalian sepakati. Yuk coba baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Jika belajar kalian keluar-keluar aja, boleh nggak? Tapi kalau kalian mau keluar gimana? Nah, tambahnya meminta izin ketika
sehingga belajarnya menjadi apa? Nyaman, tenang, terus fokus. Oke, masih ingat gak ya kemarin ya? Masih ingat gak yang pernah ya kemarin? Teguh. Oke, kita yel ya. Masih ingat gak? Masih. Coba ini kemarin yang atas mana coba ibu. Oke, kalau ibu bilang kelas 7 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke, yang lain dengerin ya. Kita yel bareng ya. Nanti kalau ibu bilang kelas 7 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Harus fokus, harus semangat. Kelas 7 hebat semua. Hebat. Baru nanya jawabnya. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap ajari kami semua. Siap. Kami siap belajar. Kami dengar sesama. Kami fokus dan kami paham. Oke, gitu ya. Gimana bisa bilangin? Ini barengan sih baca. Gak apa-apa. Kemarin lupa ya, dari kayaknya baca. Iya, ulangin ya. Kelas 7 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar seksama, semangat semuanya. Kelas 7 hebat semua. Hebat. Ayo, gantian. Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Kami dengar sesama. Kami fokus dan kami paham. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih telah keyakinan kelas kita bisa kita terapkan ya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ainun, ibu dengar tadi dari ketua kelas kamu berantem sama Hikman. Iya Bu, abis saya kesel sih. Kamu kesal kenapa? Hikman terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, wajarlah kamu kesal. Jika ibu di posisi kamu, pasti juga ibu akan kesal. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Hikman? saya marah-marah Bu, saya maki-maki Hikman tanpa sadar saya mengtabrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan salah saya. Tapi Hikman hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu tidak rela hasil pekerjaan mencontek begitu saja oleh Hikman. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak sampai berbuat yang lebih lanjut, misalnya sampai memukul Hikman. Bos, Iya Bu, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati aturan teman Bu. Ya betul, menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting atau tidak? Tenang Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru di mata pelajaran atau wali. Baik, mudah-mudahan besok kamu bisa lebih sabar ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelas ya.
Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk belajar mengendalikan emosi saya kepada teman sekelas saya. Saya harus belajar bersabar dan mengendalikan amarah saya kepada teman sekelas saya.